Wanita itu hanya dengan 2 jari, sudah bisa menusuk kayu hingga 3 dimensi, bahkan mampu menembus tengkorak seseorang dengan mudah. Namun semua itu, di mata sang biksu, sama sekali tak layak dibanggakan, melihat sikapnya yang meremehkan. Wanita itu merasa sangat tidak puas, langsung menyombongkan diri bahwa, jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, juga pasti bisa melakukan hal yang sama. Tak disangka kalimatnya baru saja selesai, balok kayu di hadapannya langsung retak berkeping. Ternyata, biksu tersebut adalah ahli nomor 1 dalam daftar legendaris. Namun selama ini ia menganggap remeh daftar tersebut. Dengan santai ia menyiramkan arak, langsung menghancurkan papan daftar itu menjadi debu. Ketika kepala biara datang setelah mendengar kabar, yang terlihat hanya sisa pecahan papan di tanah, dan sepasang jejak kaki yang dalam menancap di batu. Semua orang langsung menyadari, bahwa sang legenda sejati pernah muncul di sana, dan kekuatannya telah mencapai puncak mutlak, yang tak diduga oleh siapapun. Sosok kuat itu, ternyata adalah biksu paling pemalas di kuil. Saat itu ia justru bersantai di balik gunung, menenggak arak dan menyantap daging. Bahkan ketika ia tertidur, sekali sentuhan ringan pada batu besar, batu itu langsung berubah menjadi debu. Meski begitu, rekan-rekan seperguruan tetap menghina dan mencibirnya, menyindir bahwa latihannya tiap hari hanyalah pura-pura. Tiba-tiba orang dari istana Dewa Perang datang. Yang datang adalah pelayan dari sang putri suci. Baru saja muncul, dia langsung menusukkan sebatang tongkat ke dalam balok kayu, dengan sombong berkata bahwa tongkat itu bisa ia gunakan untuk menembus kepala sang biksu. Biksu itu hanya menjawab datar, bahwa ilmu sejati bergantung pada kekuatan pergelangan tangan. Lalu ia mengayunkan tongkat dengan lembut, dan berhasil menembus balok kayu. Wanita itu melihat dan tak mau kalah, mengaku bahwa dirinya juga bisa melakukan hal serupa dengan kekuatan penuh. Namun detik berikutnya, balok kayu langsung hancur berkeping. Saat itu pula, Putri Suci turun dari langit. Dia langsung berjalan mendekati sang biksu, mengambil surat pertunangan, dan menginjaknya di bawah kakinya. Dengan dingin berkata, asalkan biksu mau membatalkan pertunangan, ia bisa masuk ke istana Dewa Perang sebagai pelayan. Sebagai bentuk kompensasi, pelayan di sampingnya ikut menambahkan, bahwa biksu biasa seperti dia seharusnya bersyukur mendapat kesempatan sebesar itu. Namun sang biksu perlahan membuka mulut, dan berkata, keluarganya tak pernah mengenal pembatalan. Yang ada hanya menceraikan istri. Mendengar itu, wanita tersebut langsung maju dan melepaskan sihir penekan. Namun dengan mudah sang biksu mematahkannya. Melihat hal itu, Putri Suci murka, langsung mengeluarkan kekuatan sejatinya. Para murid satu persatu tumbang di sekelilingnya. Namun sang biksu tetap berdiri diam tanpa luka sedikit pun. Melihat itu, Putri Suci mengeluarkan jurus pedang. Namun lagi-lagi biksu tak tersentuh. Detik berikutnya, biksu tiba-tiba jatuh ke tanah tak bergerak. Kepala biara yang melihatnya panik, langsung berkata akan menggantikan biksu untuk membatalkan pertunangan. Tapi Putri Suci hanya tertawa dingin. Katanya sang biksu telah mengganggu ketenangan batinnya, dan sekarang nyawa sang biksu diperlukan, agar ia bisa menembus dunia keabadian. Dan sebagai imbalannya, ia akan melindungi kuil. Pernyataan itu membuat kepala biara marah besar. Keduanya pun terlibat adu argumen. Sementara itu, sang biksu terjebak dalam dunia ilusi. Terdengar suara ibunya sebelum meninggal. Ternyata ibunya dulunya adalah dewi penjaga perintah dewa. Namun karena dirasuki energi iblis, ia berubah menjadi ular iblis. Sebelum benar-benar kehilangan kendali, ibunya meminta sang biksu untuk menyegelnya, dan mewarisi tugas menjaga perintah dewa. Meski tak rela, biksu akhirnya setuju karena tak ada pilihan lain. Di dunia nyata, Putri Suci semakin angkuh dan brutal. Para murid yang tak tahan lagi mulai melawan. Melihat itu, Putri Suci hendak melancarkan serangan mematikan. Namun tiba-tiba,